datang di Info Arsip. Selamat datang di Arsitalk pertama kita. Nah, untuk acara pertama kita kedatangan tamu, yaitu Sandi Putranto. Beliau merupakan arsitek sekaligus master planner yang banyak mengerjakan proyek-proyek berskala besar. Selamat datang, Sandi. Nah, kita langsung aja ya. Kita tanya-tanya nih, Sandi. Kenapa sih dulu pilih jurusan arsitektur? Kenapa milih kuliah arsitek? Sebenarnya tertarik sama bidang desain karena terinspirasi dari kakak saya yang saat itu kuliah di DKV Desain Komunikasi Visual ITB. Karena banyak bergaul dengan teman-temannya juga, jadi sangat tertarik dengan bidang desain. Sebenarnya pilihan pertama itu waktu itu tuh seni rupa ITB, tapi sayangnya nggak lulus. Akhirnya milih yang nyerempet bidang desain. Pilihannya jatuh ke arsitektur, alhamdulillah keterima di arsitektur ITB. Wah, syukur ya. Kalau nggak kita nggak ketemu tuh dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sesuai nggak sih bayangan sebelum kuliah sama pas sudah masuk ke jurusan? Sejujurnya nggak kebayang sama sekali kuliah arsitektur itu gimana. Sebelum masuk jurusan ya, sempat struggling juga ngikutin studio awal-awal. Yang ngerjain gambar potongan aja salah gitu, sketsa rendernya juga nggak bagus-bagus amat, tapi bertahan juga sampai lulus. Mungkin karena basically emang suka hal yang berkaitan dengan desain ya, jadi emang passionnya di situ dan itu sangat membantu sih. Oh iya, benar juga ya. Nah, Sandi ini kan dulu lanjut S2-nya itu kemana sih? Lanjut kuliah S2 di The University of Hong Kong atau populernya dengan singkatan HKU di Hong Kong. Majornya urban design. Oke. Nah, Sandi ini dulu pernah kerja di Urbani, di mana pendirinya adalah Bapak Ridwan Kamil sebelum beliau menjabat menjadi wali kota Bandung. Nah, Sandi, ada hubungannya nggak sih kerja di Urbani dengan akhirnya memutuskan mengambil S2 di bidang urban planning? Tahun kedua berpraktek di Urbani Indonesia banyak mengerjakan proyek-proyek master plan dan urban design karena terinspirasi dari ceritanya Pak Ridwan Kamil tentang kota dan profesi master planner yang sepertinya banyak belajar hal-hal baru lah yang karena profesi master planner itu sangat beririsan dengan berbagai macam profesi termasuk engineer, ekonomis, environmentalist dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya banyak belajar di proyek-proyek master plan itu gitu. Jadi sangat tertarik dengan bidang master plan dan urban design, akhirnya memilih studi S2-nya di urban design. Sebenarnya waktu itu keterima di beberapa universitas termasuk UCL Bartlett di London, Delft dan HKU. Tapi karena yang menawarkan beasiswa penuh hanya HKU, akhirnya milihnya ya HKU. Sebenarnya tahun kedua waktu itu malah mau lanjut ke yang UCL Bartlett karena waktu keterima itu saya memutuskan karena nggak dapat beasiswa, akhirnya memutuskan untuk mendefer program di UCL Bartlett setahun sambil cari beasiswa dan sambil kuliah juga di HKU. Tapi begitu tahun pertama beres nggak dapat beasiswa lagi, ya udah di Bartlettnya dibatalin. Wah, keren. Nah, ada bedanya nggak sih kuliah di Indonesia sama kuliah di Hong Kong? Beda kuliah di Indo sama di Hong Kong, karena S2 sebenarnya penekanannya lebih ke penajaman metodologi berpikir dan problem solving ya. Inherently S2 di mana-mana juga begitu. Sebenarnya karena nggak pernah kuliah S2 di Indo, jadi nggak bisa compare apple to apple juga gitu. Di Indo waktu itu kuliahnya S1, terus lanjut S2 di Hong Kong.
Tapi kalau bicara iklim berakademisi di Hong Kong dan di Indo, yang membedakan mungkin available resources-nya ya. Dan di sana tuh lebih terekspos dengan banyak teman-teman dari berbagai macam negara gitu yang mindset dan pola berpikirnya itu obviously berbeda gitu dengan kita, karena latar belakang budaya dan berkehidupan dan berurban di kota yang masing-masing itu beda gitu. Kebanyakan teman-teman waktu itu sebenarnya di Hong Kong itu dari Cina daratan, dari mainland China. Jadi memang sedikit berbeda lah dengan teman-teman di Indo gitu. Soal available resource-nya, mungkin karena di Hong Kong waktu itu library, terus dosen, terus kuliah umum dari berbagai macam, dari jurusan tetangga misalnya urban planning, dari arsitektur, itu bisa diakses kapan aja gitu. Mungkin sekarang di Indo juga begitu ya. Tapi waktu itu yang dirasakan adalah library resources-nya itu besar sekali, perpustakaannya, terus akses ke jurnalnya itu sangat besar sekali gitu. Opportunity dengan ketemu profesor ternama gitu itu lebih besar gitu. Waktu itu kita bahkan kedatangan begitu banyak profesor atau praktisi arsitektur dan urban design dari yang kelas internasional, termasuk waktu itu ada Tadao Ando waktu itu sempat datang ke kampus gitu. Terus banyak juga arsitek internasional lainnya yang sempat datang ke Hong Kong memberikan Mada SPM gitu waktu itu, memberikan kuliah umum gitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau misalnya bedanya antara kerja di Indonesia dan kerja di luar negeri seperti apa? Apa bedanya kerja di Indo sama di luar? Kalau di Hong Kong lebih fast pace, obviously. Nggak tahu ya obviously-nya kenapa. Mungkin karena emang budayanya di Hong Kong juga sangat cepat gitu ya, orang jalan aja cepet banget gitu. Terus colleagues juga dari berbagai macam negara, karena waktu itu kesempatan bekerja di HOK International Hong Kong itu banyak kolega itu banyak dari macam-macam negara gitu, dari UK, dari Kanada, dari Hong Kong, dari Cina. Jadi budaya proaktif and speak your mind on ideas are very encouraged gitu. You have to be very active. HOK juga kan sebenarnya perusahaan Amerika Serikat gitu. Jadi DNA dari budaya baratnya itu kuat sekali itu, which is very good in encouraging people to speak up their mind and ideas. Menarik. Nah, ada kejadian seru nggak sih selama kuliah di arsitektur? Kenangan yang seru pas kuliah arsitek itu sebenarnya banyak. Yang paling seru waktu itu begadang ngerjain proyek sama teman-teman di lab multimedia arsitektur ITB. Iya benar juga ya. Jadi dulu di arsitektur ITB ada yang namanya lab, di mana lab itu kita banyak mengerjakan proyek-proyek arsitektur. Nah, selama belajar di lab itu kita banyak sih jadinya belajar hal-hal yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau di arsitek sendiri ada kejadian seru nggak sih? Terus selama kuliah ada kejadian lucu atau seru banyak banget sebenarnya. Tapi kayaknya harus
bareng temen-temen ceritainnya biar seru gitu. Oh iya. Nah, sebagai master planner, proyek dengan skala terbesar apa yang pernah Sandi kerjakan? Master plan yang pernah saya kerjain yang paling besar itu kurang lebih 10.000 hektaran ya, 100 km persegi. Itu master plan Bandar Sri Begawan untuk tahun 2035. Waktu itu saya masih kerja di HOP Hong Kong. Wah, besar juga ya. Nah, kalau proyek yang paling seru itu proyek apa? Proyek paling seru mungkin sama ya, master plan Bandar Sri Begawan 2035, karena waktu itu satu-satunya proyek selama 15 tahun karir saya itu yang ada proses public participation-nya gitu, participatory planning was part of the project gitu, karena selama 15 tahun itu jarang sekali dapat kesempatan proyek seperti itu gitu. Karena kan kebanyakan klien kita waktu itu ya private sector, developer, private sector gitu. Tapi kebetulan proyek Bandar Sri Begawan ini proyek pemerintah gitu, kliennya Ministry of Planning and Development kalau nggak salah di Bandar Sri Begawan. Jadi waktu itu sempat engage dengan general public, sempat presentasi di depan like I don't know 60 or 70 students gitu. Terus kita keliling public workshop, public roadshow gitu, presentasi, bahkan di mall kita set up stand gitu. It was very interesting. Oke. Bisa jelaskan sedikit nggak sih tentang proses dari participatory planning itu seperti apa? Jadi cerita sedikit soal participatory planning itu. Jadi semua stakeholders itu kita undang. Ada berbagai macam tahap ya, obviously di tahap visioning kita undang banyak stakeholders, mulai dari general public, akademisi, government, students. Kita tanya pendapatnya di round table discussion gitu, di workshop. Sebenarnya mereka pengen kotanya seperti apa, permasalahan kotanya seperti apa. Dari situ dirunutkan permasalahannya apa aja, dan kita mengajukan solusi yang terbaik untuk kotanya itu seperti apa. Waktu itu sebenarnya ada 3 pilihan master plan besar gitu ya, secara urban design-nya, master plan-nya itu. Pilihannya akhirnya sebenarnya dari mulai fokus development karena Bandar Sri Begawan itu kan kota di sepanjang sungai, ada sungai gitu ya yang membelah kotanya gitu. Jadi waktu itu fokusnya akhirnya dari sekian banyak workshop, tanya pendapat dari berbagai macam stakeholders, akhirnya idenya adalah memusatkan pertumbuhannya di sepanjang sungai di Bandar Sri Begawan itu gitu, untuk menghindari urban sprawling yang sering banyak terjadi di kota-kota besar di Asia Tenggara gitu. Itu salah satunya. Terus kita set up planning galeri gitu di kota itu, dan ya roadshow ke mall. Very interesting. Oke. Nah, terakhir nih, suka duka sebagai arsitek atau master planner itu apa? Suka duka jadi arsitek atau master planner, sukanya exploring new type of projects gitu. Tiap projects kan beda-beda challenge-nya gitu. Mulai dari proyek industrial township, resort, CBD downtown,
Residensial itu kan beda-beda challenge-nya dan sukanya itu ya exploring this new type of projects. Dukanya bukan duka kali ya, tapi apa ya, challenge-nya gitu. Challenge bukan ya, lebih ke klien minta diskon mulu selalu. That's standard everywhere. I mean, clients being clients. Anyway, thank you very much. Oke, thank you banget buat waktunya. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Arkitalk berikutnya. Thank you.